Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Istana Pakubulan dan para penunggunya. Langsung saja kita ke ceritanya. Cerita tentang hal-hal mistis di daerah bantaran sungai yang memisahkan dua daerah. Konon di daerah itu terdapat sebuah istana tak kasat mata yang penghuninya sering berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Bantaran sungai itu dipenuhi oleh rimbunan tanaman yang tumbuh subur, dari pohon-pohon yang berukuran sedang sampai yang sangat besar, yang usianya mungkin sudah puluhan atau ratusan tahun. Bagian yang jadi hak milik salah seorang warga, ada juga yang ditanami pohon bambu. Salah satu desa yang berbatasan dengan sungai itu adalah desa kelahiran saya. Dan dulu, almarhum kakek saya memiliki sebidang tanah yang ditumbuhi pepohonan bambu di bantaran sungai itu. Dan cerita pertama yang akan saya sampaikan adalah yang pernah diceritakan orang tua saya. Jamuan para tamu tak diundang. Salah satu keponakan kakek saya, sebut saja namanya Pak Demuin. Semasa hidupnya, Demuin senang sekali memancing, kadang juga menjaring ikan di sungai itu, tepatnya di sekitar kebun milik kakek saya. Dulu sungai di sana masih jernih dan memang dikenal melimpah ikannya. Salah satu jenis ikan yang cukup diburu di sungai itu adalah ikan kakap yang jarang sekali bisa ditangkap oleh orang sekitar. Hanya beberapa orang yang pernah berhasil menangkap ikan itu. Dari cerita yang saya dengar dari warga sekitar, ikan kakap yang pernah ditangkap berukuran sebesar balita. Namun, siapa yang mendapatkan ikan kakap itu harus bersiap mengalami konsekuensi yang tak diharapkan. Dari bermimpi didatangi penunggu di sungai itu, sakit, bahkan bisa jadi meninggal kalau sampai memakan ikan yang didapatkan itu. Karena itu, siapa yang mendapatkan ikan itu pasti akan melepaskannya kembali sebelum ikan itu mati di rumahnya. Sudah ada kejadian yang pernah berhasil menemukan ikan itu dan membawanya pulang. Kabarnya, setelah mendapat ikan itu, malamnya orang itu bermimpi didatangi sosok penunggu sungai yang meminta anaknya dibebaskan. Saat terbangun dan ingin membebaskan ikan itu, ikan tersebut sudah terlanjur mati. Alhasil, selang beberapa hari kemudian, orang itu dikabarkan terkena penyakit tak wajar dan akhirnya meninggal. Hanya dua jenis ikan yang dianggap tabu oleh warga sekitar sungai, ikan kakap dan lele yang berasal dari sungai itu. Cerita tentang hewan-hewan mistis dari sungai itu akan saya ceritakan di bagian yang lain dari thread ini. Demuin sering menjaring di sungai itu di malam hari. Ia biasa menjaring ikan sendirian. Hanya kadang-kadang saja ia ditemani oleh tetangga atau orang dari desa seberang sungai. Saat saya kecil, usia Demuin sudah cukup tua. Dan bahkan sampai di usia itu, beliau masih suka menjaring di sungai, di sekitar kebun milik kakek saya, yang sebelum meninggalnya, kakek telah dijual pada warga desa yang lain. Berdasarkan cerita ibu saya, kejadian itu dialami oleh Demuin yang pernah menjaring ikan bersama orang dari desa seberang sungai. Suatu malam, Demuin berjalan melalui jalanan kampung, membawa jaring yang digendongnya, sambil menghisap rokok kretek dendengan. Ia sesekali menyapa orang yang ditemuinya. "Jam segini sudah mau menjaring saja, Pak. Emangnya ikannya sudah pada keluar?" celetuk seorang warga. "Persiapan dong, menjaring itu. Jangan menunggu air sungai naik. Kalau menunggu,
Ya bisa tenggelam kamu, jawabnya diikuti suara tawanya yang khas. Anda kalau menjaring ditemani siapa saja sih? Tanya orang yang sama. Biasanya sih sendirian, tapi malam ini ada yang mengajak, jadi aku berangkat agak sore. Setelah sedikit meladeni orang yang menyapanya, Demuin langsung bergegas pergi ke arah sungai itu, ke daerah yang jadi penghubung desa. Di daerah itu ada cukung, atau bisa disebut perahu lebar, yang ditarik dengan kawat besi, yang biasa dipakai untuk menyeberang para warga antar desa. Cukung itu biasa ditarik oleh seseorang yang berasal dari desa seberang, biasa dipanggil desaan. Desaan merupakan orang yang cukup paham dengan keadaan bantaran sungai itu, karena ia sendiri tinggal di sebuah gubuk yang tak jauh dari lokasi tempat ia biasa menarik cukung. Malam itu, daerah bantaran sungai itu begitu gelap. Tak ada pencahayaan di sekitarnya. Satu-satunya pencahayaan yang ada hanya dari lampu senter yang dinyalakan oleh desaan yang sedang menunggu penumpang cukungnya. Demuin sudah terlihat di sekitar jalanan dekat bantaran, dengan hati-hati sambil memegangi jaring yang dibawanya. Ia menuruni undakan jalanan setapak ke arah sungai yang lokasinya menurun dari area jalan. Beda ketinggian antara sungai dan jalanan itu sekitar lebih dari 10 meter. Sebelum sampai di area sungai, beliau menyalakan senter besar yang dia sering dibawanya saat menjaring. Senter itu coba diarahkan ke arah cukung yang posisinya seperti terparkir di seberang sungai. Beliau mencari keberadaan desaan di sekitar senter yang menyala. Ketemu dan dilihatnyalah seorang laki-laki tua berkulit coklat kehitaman dengan rambut agak gondrong, bersender di atas cukung sambil menghisap rokoknya. Demuin menepuk tangannya beberapa kali, lalu melambaikan tangannya saat desaan menoleh ke arahnya. "Kesini, aku mau nyebrang." Si penarik cukung itu berdiri dan mulai menarik tali cukung yang terikat antara satu pohon di area desa kami dan desa seberang. Cukung itu perlahan bergerak mendekat ke arah Demuin yang sudah berada di bibir sungai. "Kamu itu sudah tua, malam-malam tak pakai baju, apa nggak dingin?" Kebiasaan orang itu memang sering tak pakai baju saat menarik cukung. Katanya kalau pakai baju panas. Wajar sih, memperhatikan bahwa pekerjaan itu hanya mengeluarkan tenaga sampai berkeringat. Air sungai masih mengalir lembut dan tenang malam itu, di antara kegelapan malam dan suasana bantaran yang sunyi. Saat cukung mulai bergerak menyeberang, sempat terdengar bunyi pohon bergesekan dari arah seberang. Demuin coba mengarahkan cahaya senternya ke arah bunyi gesekan itu. Tiba-tiba ada benda kecil menggelinding tak kelihatan bentuknya. Namun saat benda itu menyentuh aliran sungai, terdengar bunyi biur yang sempat mengagetkan kedua orang yang ada di atas cukung itu. "Ada yang lewat, Pak? Lebih baik pulang atau jadi menjaring?" tanya desaan. "Ah, sudah biasa. Tak heran aku mendengar mereka," sahut dengan Demuin. "Kamu itu seperti tak kenal aku saja. Sudah dari kecil biasa main di sungai ini, begitu saja takut. Cuma ngasih tahu, Pak, siapa tahu ada apa-apa." Keduanya sudah paham betul bahwa ada sesuatu yang tak terlihat berada di sekitar area bantaran sungai itu. Dari cerita para sesepuh dan orang-orang yang tempat tinggalnya di sekitar bantaran sungai itu, ada sebuah istana tak terlihat yang keberadaannya tak diabaikan oleh mereka. Cerita itu disampaikan turun-temurun kepada anak cucu yang akan tinggal di sekitarnya.
dengan tujuan agar mereka tidak bertingkah sembarangan yang akan membuat penguasanya marah dan mengganggu warga yang lain. Demuin bersiap turun dari cukung, menurunkan jala miliknya, lalu meninggalkan beberapa linting rokok, kretek linting buatannya. Rokok kelinting adalah rokok yang dibuat sendiri oleh pengisapnya. Biasanya hanya membeli tembakau yang kemudian diramu sendiri dengan dicampur ramuan tertentu, hasil ekstraksi rempah-rempah dan cengkeh asli. Dinamakan kelinting karena memang dilinting atau dibungkus sendiri dengan kertas atau kelaras, atau juga bisa disebut kulit jagung. Demuin memberikan rokok kelinting buatannya sebagai imbalan. "Terima kasih ya," celetuknya. "Masih mau di sini apa mau pulang?" "Sebentar lagi juga pulang, Pak." "Pastinya Anda juga pulangnya besok," kata desaan. "Ya udah, hati-hati ya," seru Demuin dengan diikuti tawa. "Ah, Anda itu buat apa menakutiku? Aku kan orang sini," gerutu desaan. Demuin pun pergi menaiki jalanan setapak ke arah desa seberang. Desaan memang terus memandanginya, seakan ia memperhatikan sosok lain yang berjalan di belakang Demuin. Desaan tak mengira kalau malam itu akan terjadi sesuatu pada Demuin yang akan membuat keluarganya panik dan khawatir. Benar saja, keesokan harinya keluarga Demuin benar-benar dibuat kelabakan. Sudah lewat pagi dan siang, Demuin belum juga sampai di rumah. Keluarganya mencari-cari hingga ke desa seberang, namun tak kunjung menemukan keberadaannya. Tapi hal mengerikan terjadi pada keluarga orang yang pergi bersama Demuin. Sebut saja Lek Tarjo. Rupanya sebelum azan subuh berkumandang, ada kejadian aneh menimpa anak Lek Tarjo yang masih balita. Dari apa yang disampaikan oleh mertua Lek Tarjo, cucunya yang tidur bersama ibunya tiba-tiba meronta-ronta. Tak ada suara tangis. Cucu itu meronta dan membuat ibunya kaget. Karena panik, ibu anak itu memanggil orang tuanya yang tinggal serumah. Namun, begitu mereka tiba di kamar, tubuh anak kecil itu sudah bersimbah darah yang keluar dari setiap lubang di tubuhnya. Tubuh anak itu pun telah melemas dengan mata terbuka. Sontak, hal itu membuat istri Lek Tarjo berteriak histeris, sampai akhirnya tergeletak pingsan di depan jasad anaknya. Begitu juga dengan mertua Pak Tarjo yang langsung berlari keluar dari rumah dan berteriak minta tolong. Teriakan mertua Lek Tarjo membuat warga kampung kaget dan berdatangan menuju rumahnya. Salah satu yang datang merupakan seorang kiai desa yang saat melihat kondisi anak itu langsung menanyakan keberadaan Lek Tarjo. "Ini Pak Tarjo di mana? Semalam katanya mau mancing, Pak Yai. Tak tahu sekarang di mana orangnya," jawab mertua Lek Tarjo yang masih panik dan menangisi cucunya. "Ini pasti ada apa-apa dengan Pak Tarjo. Bapak-bapak, ayo kita cari sama-sama." Beberapa warga laki-laki pun mencoba mencari keberadaan Lek Tarjo di sekitar bantaran sungai itu. Namun, sampai matahari muncul pun belum ada yang berhasil menemukan Lek Tarjo. Dan siang itu, keluarga Demuin malah datang dan mencari Demuin yang ternyata pergi bersama Lek Tarjo. Demuin dan Lek Tarjo menghilang selama seharian penuh. Dan miris, Pak Tarjo tak sampai menyaksikan anaknya dimakamkan. Yai desa yang masih menemani keluarga Pak Tarjo lalu mengatakan sesuatu pada kedua keluarga yang kehilangan. "Ini keluarga kalian, jiwa dan raganya masih tersesat, tapi nantinya akan pulang," jelas Pak Kiai. "Sayangnya, memang ada hal yang sudah terlanjur terjadi. Kalian jangan menyalahkan siapapun perihal anakmu. Mungkin sudah takdirnya keluargamu.
harus merasakan kehilangan. Tapi semoga saja ada hikmahnya. Malam itu pun kedua keluarga mengadakan acara tahlilan yang khususkan untuk mengirim doa untuk anak Letarjo dan keselamatan mereka yang masih menghilang. Keesokan harinya, desaan yang masih sibuk menarik jukung berbicara dengan penumpangnya. Malam itu, sebelum menjaring, Pak Muin itu naik jukungku. Tapi setelah turun, lalu pergi, memang seperti ada yang mengikuti. Tak lama ada buaya yang muncul, lalu menabok air dengan ekornya. Beberapa warga yang mendengar agak tertegun mendengarnya. Pasalnya, mereka tahu bahwa jika buaya penunggu sungai itu sampai keluar, tandanya istana itu sedang kedatangan tamu. Sebenarnya, aku mau kasih tahu Demuin, tapi orangnya aku tungguin di sini. Kok tidak kelihatan? Sampai aku berkeliling sekitar sini dan tak ketemu. Dan semua orang pun menyadari alasan kenapa kedua orang itu menghilang dan belum kembali. Sore harinya, tepat sebelum adzan maghrib, dua orang yang dikabarkan hilang muncul dari area bantaran sungai. Demuin terlihat sedang menggerutu dan Letarjo terlihat tak menghiraukannya. "Kamu itu kenapa ditawari makan enak kau menolak? Kamu itu sudah dibilangin malah ikutan makan. Kamu tak tahu apa yang kamu makan itu." Letarjo tetap menghiraukan Demuin yang masih terus menyalahkannya. Keduanya pun kembali ke rumah masing-masing. Saat berjalan menuju rumahnya, Demuin diserbu oleh para warga yang menanyakan keadaannya. Ia masih terlihat tenang dan mengajak semua warga untuk ikut ke rumahnya. Di sanalah Demuin akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan saat Letarjo sampai di area desanya, semua warga pun mengejar dan mengantarkan pulang. Beberapa warga sampai ada yang berteriak dan histeris melihat Letarjo, seakan mensyukuri Letarjo bisa pulang dengan selamat. "Yang sabar ya Pak, yang sabar," seru seorang wanita tua, tetangga Letarjo. "Kenapa Bu? Ada apa ini?" "Sudah ayo pulang dulu. Anakmu Jo," ada seorang warga yang berteriak. Dan seketika Letarjo langsung berlari menuju rumahnya saat mendengar nama anaknya. Betapa luluh lantaknya hati Letarjo mendapat kabar bahwa anaknya telah meninggal saat ia pergi. Letarjo tak menyangka hal buruk itu akan menimpanya. Ia sempat tak percaya saat orang-orang mengatakan bahwa ia telah pergi selama hampir 3 hari. Pasalnya, menurut Letarjo, ia dan Demuin hanya pergi tidak sampai 1 malam. Letarjo masih belum menyadari penyebab kematian anaknya sampai ia mendengar penjelasan kiai desa itu. Sementara itu, sesampainya Demuin di rumahnya, ia bergegas untuk segera mandi. Menurutnya, hal pertama yang harus ia lakukan adalah mandi wajib untuk menghilangkan segala hadas besar yang entah sengaja atau tak sengaja terbawa di tubuhnya. Ia cukup mengerti kejadian apa yang baru saja ia alami. Sehabis mandi, ia segera menanyakan keadaan putranya yang masih bayi dan bersyukur bahwa tidak terjadi apa-apa saat ia tak di rumah. Untuk itu, ia segera menjalankan sholat, disertai sholat gaib untuk siapapun yang menjadi korban atas kejadian itu. Barulah setelah ia selesai sholat dan kemudian menyempatkan diri membaca Al-Quran dan tahlil, ia menemui keluarga dan beberapa tetangga yang datang ke rumahnya.
Terjadi pembicaraan yang cukup panjang saat itu, karena Demuin pun akhirnya menceritakan apa yang dialaminya. Malam itu, setelah turun dari cukung desaan, Demuin berjalan menuju tempat ia dan Tarjo telah janjian untuk bertemu. Ia berjalan melewati jalan yang masih berupa jalanan setapak, di mana di sekelilingnya masih dipenuhi pepohonan. Dari arah belakangnya, sesekali ia dengar ada suara terseret, seakan mengikutinya. Untuk itulah, ia harus melafadzkan ayat kursi selama di jalanan. Sampailah ia di tempat. Lek Tarjo sudah menunggunya. Saat itu, ternyata Lek Tarjo berada di sana bersama seseorang yang baru kali itu dilihatnya. "Kamu sama siapa ini, Jo?" tanya Demuin pada Lek Tarjo yang sepertinya juga belum mengenal orang di sampingnya. "Oh, saya itu orang dari desa situ, Pak. Saya sedang mencari tempat yang alamatnya di sekitar desa sini. Tapi sepertinya saya kesasar dan bertemu Pak Tarjo ini." "Terus gimana ini, Jo? Kamu jadi ikut nyari nggak?" Demuin menanyakan hal itu pada Lek Tarjo, tapi juga menaruh curiga dengan orang asing itu. Orang itu terdiam sejenak, tak tahu harus mengatakan dengan jujur atau harus mencari alasan lain. Namun, belum sampai orang itu menjawab, dari belakang Demuin muncul desaan. Demuin sedikit memperhatikan desaan. "Kamu mau apa kesini?" "Katanya mau pulang," tegur Demuin. Desaan tak menjawab pertanyaan Demuin. Ia malah mendekati orang itu. "Ini tamunya saudaraku, Pak. Aku disuruh mengantarnya." Demuin masih bingung dengan desaan. Belum sempat ia mengatakan sesuatu, desaan langsung menarik dan mengajak pergi orang itu. Awalnya, Demuin dan Lek Tarjo sudah bergegas untuk pergi menjaring. Namun tiba-tiba, orang itu berteriak memanggil Lek Tarjo dan Demuin. "Pak, tolong Pak." Lek Tarjo dan Demuin pun bergegas menuju ke arah suara. Saat keduanya sudah di tempat orang itu berada, mereka melihat desaan sedang ditolongi untuk bangun karena terjatuh. "Gimana sih kamu, An? Biasa lewat sini kok jatuh?" gumam Lek Tarjo. Lek Tarjo pun segera membantu desaan bangun. Demuin tak bergerak dari tempat berdiri. Ia masih tetap memperhatikan mereka yang ada di tempat itu. Ia merasa ada keanehan, tapi ia tak tahu harus berbuat apa. Seakan ia menyadari bahwa mereka akan terjebak pada suatu peristiwa dan mereka tak bisa menghindar, kecuali ada orang lain yang datang. Demuin terus memikirkan bagaimana caranya mereka keluar dari jebakan ini. Setidaknya bagaimana caranya ia bisa menyelamatkan Lek Tarjo. Bisa saja ia menyelamatkan diri sendiri, tapi bagaimana dengan Lek Tarjo? Ia sudah terlanjur menginjak Oyot Memang yang akan menyesatkan langkah mereka, sekalipun mereka berlari dari tempat itu. Tak ada pilihan lain selain di antara dua pilihan itu. Ikut kemana desaan pergi membawa mereka, atau melarikan diri dengan resiko tersesat dan mungkin tak akan selamat jika para penunggu desa itu mengejar mereka. Demuin harus mengambil pilihan bijak yang mungkin bisa menyelamatkan mereka, yaitu mengikuti kemana mereka akan dibawa. "Apa ini kita pulang ke rumahmu dulu saja, Pak?" tanya Lek Tarjo. Desaan hanya mengangguk. Mereka pun bergegas berjalan, mengikuti jalanan setapak itu, menuju rumah desaan. Anehnya, seingat Lek Tarjo, rumah desaan tidak begitu jauh dari tempat mereka tadi. Tapi saat itu malah hampir berjam-jam
mereka tak juga sampai di rumah desaan. Lek Tarjo mulai menyadari apa yang sedang terjadi. "Pak, kita ini sepertinya kena oyot mimang," gerutu Lek Tarjo, mulai merasa ketakutan. Sampai di sini ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.